Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Zulkarnain, NPM 2001011004, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Kaedah Sintaksis, yang mana diajukan untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing langsung oleh terhormat Bapak Andri Tiono Kurniawan, SPD MPDI. Langsung pada materi. Pendahuluan atau latar belakang masalah. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak berprediaktif. Kemudian frasa dibedakan menjadi dua, yakni frasa endosentris dan eksosentris. Dan frasa juga memiliki beberapa jenis, yakni frasa nominal benda, frasa verbal kerja, dan frasa adjektifal sifat, frasa numeral bilangan, frasa proposisional klausa, yakni satuan gramatika berupa kelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat dan dapat berpotensi menjadi kalimat klausa atau klausa. Selanjutnya, pembahasan pengertian frasa. Menurut Krida Laksana menyatakan bahwa frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak prediaktif. Gabungan itu dapat rapat dan tenggang. Sedangkan menurut Akcair 2008 berpendapat bahwa frasa dibentuk dari gabungan dua atau lebih dan mengisi salah satu fungsi sintaksis. Selanjutnya, jenis frasa berdasarkan distribusi kalimatnya. Berdasarkan distribusi kalimat, frasa dibedakan menjadi dua, yakni frasa endosentris dan frasa eksosentris. Selanjutnya, jenis frasa berdasarkan kategori, yakni frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektifal, dan frasa numeral. Dan juga frasa preposisional. Pengertian klausa. Menurut Krida Laksana menyatakan klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi sebuah kalimat. Dengan demikian dapat diartikan bahwa klausa yakni sebagai kalimat dasar. Analisis klausa berdasarkan fungsi, yakni subjek merupakan bagian klausa yang menandai adanya dibicarakan, predikat, objek, pelengkap adalah bagian frasa, dan keterangan adalah kata atau kelompok kata yang dipakai untuk meluaskan atau membatasi makna subjek. Analisis klausa berdasarkan kategori, analisis berdasarkan peran. Selanjutnya ialah pengertian kalimat. Kalimat umumnya berwujud rentetan kata yang disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dalam kamus linguistik disebutkan sebagai berikut. Yang pertama ialah satuan bahasa yang relatif berdiri sendiri, klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan, satuan proporsi yang merupakan gabungan klausa, dan konstruksi gramatikal yang terdiri dari satu atau lebih klausa yang ditata menurut pola tertentu. Analisis kalimat berdasarkan fungsi, yakni subjek, predikat, objek, subjek, predikat, dan objek. Analisis kalimat berdasarkan kategori, yaitu nomina atau kata benda, verba atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat, adverbia atau kata keterangan, dan kalimat tunggal. Dan di sini juga dijelaskan bahwasanya analisis kalimat berdasarkan fungsi, setiap kata dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkan dengan kata frase lain yang ada dalam kalimat tersebut. Fungsi di sini memiliki pengertian hubungan saling bergantungan antara unsur-unsur dari suatu perangkat sehingga perangkat itu merupakan sebuah keutuhan dan membentuk struktural atau struktur sebuah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama ialah frasa adalah suatu konstruksi yang terdiri dari atas dua konstituen atau lebih yang dapat mengisi fungsi sintaksis. Berdasarkan distribusi dalam kalimat, frasa dibedakan menjadi dua, yakni frasa endosentris dan eksosentris. Jenis frasa berdasarkan kategori meliputi frasa nominal, frasa verbal, adjektifal, numeral, dan proposisional. Dapat diartikan bahwa klausa yakni sebuah kalimat dasar. Analisis klausa berdasarkan fungsi meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dan juga kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Analisis kalimat berdasarkan kategori.
meliputi nomina, verba, adjektiva, adverbia. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa, dan kalimat majemuk merupakan gabungan form mem dasar yang seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonolis, gramatikal, dan semantis yang khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.